Ada perbedaan antara model acak dan model tetap, yaitu pada penentuan taraf faktornya. Ya, sudah dijelaskan pada kuliah awal bahwa untuk model tetap itu taraf faktornya sudah ditetapkan dari awal ya, misalkan sebanyak K atau misalnya sebanyak 4 taraf faktor, berarti dalam percobaan pun menggunakan taraf faktor tersebut dan nanti kesimpulannya juga untuk 4 taraf faktor tersebut. Beda dengan, jadi nanti analisisnya khusus hanya menganalisis yang 4 taraf faktor tersebut ya. Ada tidaknya pengaruh dari 4 taraf faktor tersebut. Beda dengan model acak, yaitu kalau model acak, misalnya banyak taraf faktor yang akan diteliti ya. Katakanlah ada 20 misalnya, ada 20 formula makanan misalnya. Tapi untuk efisiensi kita hanya akan melakukan percobaan untuk 4 formula makanan saja misalnya. Nah, 4 formula makanan tersebut diambil secara acak dari 20 formula makanan tersebut. Ya. Nah, sehingga nanti kesimpulannya untuk mengeneralisasi yang 20 tersebut. Ya, sehingga dalam model acak ini tidak ada yang namanya uji rata-rata setelah ANAFA. Karena kan kalau uji rata-rata setelah ANAFA itu yang dilakukan pengujian hanya untuk yang 4 itu saja ya, membandingkan yang 4 itu saja. Mana yang paling besar, mana yang paling kecil, ataupun dalam bentuk perbandingan untuk model untuk uji CV. Ya, jadi kalau untuk model acak yang kita lakukan adalah menggunakan komponen varians. Baiklah, akan saya share di sini slide-nya. Oke, baiklah, apakah sudah muncul slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, ya. Ibu. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan model acak atau random model ya. Jadi bedanya dengan model tetap adalah dalam menentukan taraf faktornya atau perlakuannya ya. Jadi menentukan taraf faktornya atau perlakuannya diambil secara acak dari sekian banyak taraf faktor yang ada ya, sehingga kesimpulannya pun kesimpulannya untuk mengeneralisasi dari sekian banyak taraf faktor yang ada. Kalau tadi saya contohkan misalkan 20, kemudian diambil secara acak 4, tetapi nanti kesimpulannya adalah untuk mengeneralisasi yang 20 ya, sehingga tidak bisa melakukan uji rata-rata setelah ANAFA misalnya untuk membandingkan yang 20 itu ya, karena yang 4 itu hanya diambil secara acak ya. Jadi nanti analisis selanjutnya adalah menggunakan komponen variasi atau komponen varians ya. Untuk model matematiknya ini sama ya, sama persis dengan model tetap, yaitu YIJ atau variabel respon sama dengan mu ya, atau rata-rata plus TOI atau efek dari perlakuan plus epsilon IJ atau kekeliruan eksperimennya ya, di mana I-nya dari 1 sampai dengan K dan J-nya dari 1 sampai dengan N ya. Jadi I-nya adalah banyaknya taraf faktor, sedangkan J-nya adalah banyaknya replikasi atau banyaknya sampel yang digunakan ya.
Nah, untuk asumsinya secara umum sama, ya, bahwa kekeliruan eksperimennya ini epsilon IJ-nya berdistribusi normal identik dan independen, ya, dengan rata-ratanya mu dan variansnya adalah sigma kuadrat, ya, atau secara normal baku berarti rata-ratanya adalah 0 dan variannya sigma kuadrat epsilon, ya. Nah, asumsi khusus untuk model acak ini adalah kalau kemarin untuk model tetap, ya, sigma TOI-nya sama dengan 0. Tapi untuk model acak, sigma TOI-nya berdistribusi normal, identik, dan independen asumsinya yaitu asumsi khusus bahwa sigma TOI-nya berdistribusi normal, identik, dan independen dengan rata-ratanya 0 dan variannya adalah sigma kuadrat TOI, ya. Itu adalah asumsi khusus untuk model acak, selain asumsi umum yaitu bahwa kekeliruan eksperimennya atau epsilonnya yang ini berdistribusi normal, identik, dan independen, ya. Kemudian selanjutnya untuk analisis variannya, ya, dalam model acak ini perumusan hipotesisnya berbeda, ya, dengan model tetap. Kalau model tetap yang kita bandingkan adalah rata-ratanya, karena memang hanya tara faktor saja yang kita teliti. Jadi kita bandingkan rata-ratanya ataupun bisa menggunakan perbandingan untuk efeknya, ya, yaitu TOI-nya sama dengan 0, ya, atau rata-ratanya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 misalnya, ya, kalau menggunakan rata-rata. Tetapi secara eksplisit kita bisa mengatakan bahwa rata-rata itu bisa dinyatakan kalau model tetap, ya, kan sudah saya berikan kemarin bahwa tidak ada pengaruh perlakuan terhadap variabel respon, ya. Sebenarnya dalam model acak juga sama pengertiannya, bahwa untuk sigma kuadrat sama dengan 0 ini bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh perlakuan terhadap variabel respon, ya. Maaf kalau saya agak kurang konsentrasi. Jadi bedanya, ya, kalau rata-rata kan, kalau rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 sama dengan rata-rata 3 sama dengan rata-rata 4, berarti kan mau diberikan perlakuan yang manapun akan memberikan rata-rata variabel respon yang sama, ya. Itu juga bisa dikatakan sebagai tidak ada pengaruh. Begitu juga kalau model acak. Kalau variannya sama dengan 0, berarti selisih antara variabel respon dengan rata-ratanya adalah sama dengan 0, ya. Nah, varian itu kan menyatakan kalau varian terhadap rata-rata berarti selisih antara variabel respon dengan rata-ratanya sama dengan 0, ya. Kalau seperti itu artinya bahwa kalau semua nilai selisih dengan rata-ratanya sama dengan 0, berarti ini juga bisa menyatakan sama, ya. Makanya model acak pengertiannya dengan model tetap sama, ya, mempunyai pengertian bahwa tidak ada pengaruh untuk H0-nya, tidak ada pengaruh perlakuan terhadap variabel respon. Berarti H1-nya ada pengaruh perlakuan terhadap variabel respon, ya, sama seperti dalam model tetap. Itu. Kita lanjutkan. Untuk statistik ujinya, karena
di sini masih model faktor tunggal, ya, jadi hanya satu faktor yang dijadikan sebagai perlakuan, ya, di mana satu faktor itu terdiri dari beberapa taraf, ya. Nah, jadi dalam hal ini statistik ujinya sama semua seperti dalam model tetap, yaitu kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah error. Tetapi kalau nanti faktornya lebih dari satu, bukan faktor tunggal lagi, 2 atau lebih ya mungkin. Nah, ini statistik ujinya akan berbeda-beda, ya. Baik itu untuk model tetap, untuk model campuran maupun untuk model acak, ya. Nah, kalau model tetap, misalkan hanya 2 faktor, kedua-duanya berarti tetap, maka akan menjadi model tetap. Kalau model campuran berarti yang satu faktornya tetap, yang satu faktornya acak. Kalau model acak berarti kedua-duanya faktor bersifat acak atau taraf faktor kedua-duanya diambil secara acak. Ya, seperti itu. Jadi karena di sini masih belajarnya atau materinya mengenai faktor tunggal, berarti F-nya sama seperti dalam model tetap, yaitu kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah error, ya. Oke. Hanya nanti kesimpulannya untuk mengeneralisasi dari seluruh perlakuannya seperti saya jelaskan tadi. Ini adalah tabel ANOVA-nya. Di sini sama seperti dalam model tetap, ya, ada sumber variasinya, ada rata-ratanya, ada perlakuannya, ada errornya. Derajat bebasnya juga sama, di sini 1 untuk rata-rata, untuk perlakuan K-1, untuk error adalah sigma NI kurang 1. Totalnya adalah N kali K. Ya. Bedanya kalau dalam Montgomery, rata-ratanya tidak dicantumkan di sini, ya, dalam sumber variasinya. Sehingga nanti totalnya adalah N dikalikan dengan N dikalikan dengan K minus 1. Ya, karena rata-ratanya derajat bebas untuk rata-ratanya tidak ada. Berarti di sini totalnya adalah N kali K minus 1. Ya. Dalam mencari jumlah kuadratnya sama saja seperti dalam model tetap, ya. Untuk mencari jumlah kuadrat rata-rata rumusannya sama seperti dalam model tetap. Untuk mencari jumlah kuadrat perlakuan juga sama, untuk mencari jumlah kuadrat error juga sama, ya. Begitu juga untuk kuadrat tengahnya. Kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya, ya. Kemudian untuk F-nya, ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa F-nya adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah error, ya. Dan kriteria ujinya menolak H0 atau menolak hipotesis 0 jika F itu, ya, yang di sini, yang dihitung di sini di dalam statistik uji ini lebih besar atau sama dengan F dari tabel, ya, di mana alfanya adalah taraf signifikansi ditentukan bisa 1%, bisa 5%, ataupun 10%, ya, tergantung dari permasalahan yang diangkatnya, atau apakah perlu sangat sensitif sehingga perlu alfanya kecil, atau biasa-biasa saja sehingga dengan alfa 5% saja sudah cukup, ya. Sedangkan Nu1 dan Nu2-nya adalah derajat bebas dari yang dibandingkan di dalam atau yang dibandingkan dalam statistik uji ini, ya. Jadi ini kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah error, berarti derajat bebas ini adalah derajat bebas dari perlakuan dengan derajat bebas dari errornya, ya. Jadi ini Nu1-nya adalah K-1, Nu2-nya adalah sigma NI minus 1. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini untuk teorinya?
Silakan. Di saya belum ada, Bu. Ya, baiklah. Yang lainnya belum ada ya. Kita lanjutkan ke contohnya. Ini saya ngambil dari contoh Sujana untuk model acak, karena dalam Montgomery model acak itu diletakkannya di belakang ya. Jadi dalam Montgomery itu pembahasannya model tetap dulu, karena dalam hal ini untuk desain blok acak juga itu menggunakan model tetap ya. Jadi dalam Montgomery itu dihabiskan dulu model tetap dari desain acak lengkap, kemudian desain blok, yaitu desain bloknya sampai dengan Greco-Latin Square atau Uden juga. Dalam hal ini kan ada Latin Square, desain blok acak lengkap, desain blok acak tak lengkap, kemudian desain bujur sangka Latin, desain Greco-Latin, dan juga desain bujur sangka Uden ya. Jadi karena seperti itu urutannya, maka saya contohnya mengambil dari Sujana ya. Jadi dalam Montgomery itu untuk model acak atau model komponen variansi itu diletakkannya di belakang. Ini contohnya ya dari contoh 24 Sujana halaman 28. Ini sebagai pelakuannya adalah peti dengan peti yang berbeda-beda ya, peti 1, 2, 3, 4, 5. Di mana kelima peti ini diambil secara acak, misalnya saja kan ketika proses quality control atau pengendalian kualitas ya, untuk melihat kualitas dari produk misalkan, tidak mungkin kan seluruh kemasan dibuka satu persatu untuk diperiksa kualitasnya. Nah, biasanya misalkan saja dari 100 kemasan yang diproduksi misalnya, hanya diambil secara acak 5 saja misalnya. Nah, kegunaannya kan jadi berbeda ya. Sedangkan ini Anda bisa paham bahwa ini digunakan kalau memang membutuhkan model yang acak ya. Itu ketika para faktornya memang banyak ya. Dalam hal ini misalkan kemasannya itu banyak sekali ya, ada 100 kemasan misalkan yang harus diperiksa. Tetapi untuk efisiensi diambil saja hanya contohnya atau sampelnya 5 kemasan ya. Kemudian dari masing-masing kemasan diperiksa 3 produk secara acak ya. Dalam hal ini produk tersebut adalah bahan persentase bahan A misalnya ya. Nah, persentase bahan A ini yang dikirim oleh supplier ya, ternyata diperiksa untuk peti kemasan yang terambil pertama, persentase bahan A-nya 75%, 77%, dan 77%. Untuk peti yang diambil kedua ya secara acak, persentase bahan A-nya 72, 70 ya, jadi dari 3 produk yang diambil secara acak juga 72, 74, dan 73 ya. Dalam hal ini produknya adalah bahan baku ya, jadi bisa kan seperti itu, dan seterusnya sampai sampai peti yang kelima ya, seperti itu. Kemudian dari hasil pengamatan yang diperoleh ya tadi dalam yang sudah disajikan dalam tabel tadi, hasilnya, hasil pengamatannya, kita lakukan pengujian hipotesis ya, atau kita lakukan analisis varian bahwa ada tidak pengaruh dari peti yang berbeda ya. Artinya bahwa kalau memang variansnya
0, berarti semua peti itu bisa dikatakan nanti bisa digeneralisasi bahwa isi kandungan bahan baku A-nya sama. Ya, jadi seperti itu pengertiannya nanti. Tapi kalau ternyata H0-nya ditolak, berarti masing-masing peti itu ya misalkan dari 100 peti yang dikirim oleh supplier sebagai bahan baku mempunyai presentase bahan A yang berbeda. Ya, kalau H0-nya ditolak atau H1 yang diterimanya. Ya, seperti itu. Kemudian kita hitung jumlah kuadratnya seperti saya jelaskan tadi bahwa untuk menghitung jumlah kuadratnya sama rumusannya ya seperti dalam model tetap. Ya. Anda sudah mengerjakannya dalam tugas 1, berarti jumlah kuadrat rata-ratanya diperoleh di sini 84.075,3. Sedangkan sigma Y kuadratnya di sini setelah dihitung ya, diperoleh 84.241. Sedangkan jumlah kuadrat perlakuannya ya ini sama rumusannya seperti dalam model tetap diperoleh 147,7. Sedangkan jumlah kuadrat errornya diperoleh 18,0 ya. Ini rumusannya sama saja. Baiklah, kita lanjutkan. Kita sajikan ke dalam tabel ANOVA. Ya. Ini derajat bebasnya atau degree of freedom-nya ya untuk rata-rata 1. Untuk perlakuannya K-1, tadi K-nya adalah 5 ya karena ada 5 peti yang diperiksa. Kemudian 5 minus 1 berarti 4 ya. Sedangkan derajat bebas untuk errornya adalah sigma dari NI minus 1. NI-nya adalah masing-masing 3 ya replikasinya atau ukuran sampelnya. Berarti sigma dari 3 minus 1 di mana I-nya bergerak dari 1 sampai dengan 5 ya berarti 3 minus 1 2 karena sebanyak 5 kali berarti 2 kali 5 jadi di sini 10 ya. Jumlah keseluruhannya adalah 15. Atau Anda juga bisa menghitungnya totalnya dulu N kali K ya kalau ukuran sampelnya sama atau replikasinya sama karena tadi kebetulan sama 3 semuanya. Berarti K-nya ada 5, N-nya atau replikasinya ada 3. 5 kali 3 berarti 15 ya. Untuk mencari derajat bebas error berarti 15 dikurangi 1 plus 4 ya atau dikurangi 5 berarti 10 ya seperti itu. Tadi sudah dihitung jumlah kuadratnya. Ini adalah jumlah kuadrat rata-ratanya 84.075,3. Jumlah kuadrat perlakuannya adalah 147,7 dan jumlah kuadrat errornya adalah 18,0. Sedangkan sigma Y kuadratnya adalah 84.241 atau sama ini juga bisa kebalikannya. Kita letakkan dulu sigma Y kuadratnya di sini yaitu 84.241 dikurangi jumlah kuadrat rata-rata dikurangi jumlah kuadrat perlakuan maka akan diperoleh hasilnya adalah jumlah kuadrat errornya yaitu 18,0 ya. Sedangkan kuadrat tengahnya seperti pernah saya jelaskan bahwa kuadrat tengah itu diperoleh dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Ya, ini. Sedangkan F hitungnya adalah tadi kuadrat tengah perlakuan
dibagi dengan kuadrat tengah error, ya, berarti 36,9 dibagi dengan 1,8, hasilnya adalah 20,5. Kemudian untuk mengetahui bahwa apakah H0-nya ditolak atau diterima, ya, hasil F hitung ini kita bandingkan dengan F tabel, ya. F tabelnya berarti untuk alfa 5%, derajat bebasnya adalah 4 dan 10, ya, dari tabel ANAPA ini bisa dilihat dari derajat bebas perlakuan dan derajat bebas error, ya. Maka diperoleh, bisa Anda lihat di daftar Sujana, daftar D, diperoleh 3,48, ya. Berarti 20,5 ini lebih besar dibandingkan dengan 3,48, ya. Nah, berarti H0-nya ditolak atau diterima menurut Anda? Ditolak atau diterima? Ditolak, Bu. Tolak, ya. Berarti ada tidak pengaruh dari peti kemasan ini terhadap bahan baku A atau kandungan bahan baku A. Ada pengaruh atau tidak? Ada, Bu. Ada, ya. Berarti ternyata dengan kemasan yang berbeda itu hasilnya memberikan kandungan bahan baku A-nya yang berbeda, ya. Jadi dalam hal ini hasilnya bisa digeneralisasi untuk semua bahan baku yang dikirim tersebut, ya, yang ada dalam 100 peti kemasan itu, ya. Berarti kita bisa menggeneralisasi bahwa bahan baku A itu dalam masing-masing kemasan berbeda-beda, ya, ukurannya, persentasenya, ya, yang dikirim dari supplier tersebut, ya, itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini, silakan. Nah, untuk menyimpulkannya, ya, setiap Anda membuat kesimpulan itu harus dinyatakan untuk alfa berapa, ya. Misalkan di sini untuk alfa 5%, ternyata H0-nya ditolak, berarti ada pengaruh peti kemasan yang berbeda terhadap kandungan persentase bahan A, ya. Tuh. Jadi karena bisa saja kan ketika apanya berbeda, nanti akan bisa menyimpulkan atau kesimpulan yang berbeda, ya. Bisa saja misalnya untuk alfa 1% bisa saja H0-nya diterima, sedangkan untuk alfa 5% H0-nya ditolak, bisa seperti itu, ya. Sehingga untuk membuat kesimpulannya Anda harus menyatakan untuk alfa berapa, ya. Begitu juga Anda kalau menggunakan p-value, ya. Kalau dalam menggunakan software nanti p-value-nya juga keluar berapa nilainya. Nah, p-value ini kan kita bisa mengatakan bahwa H0 ditolak atau diterima kalau kita menentukan untuk alfa berapa H0-nya ditolak dan untuk alfa berapa H0-nya diterima, ya. Sehingga kita perlu menyatakan untuk alfa berapa. Baiklah, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan. Ya, gimana? Ada pertanyaan tidak? Belum ada pertanyaan, Bu. Masih dapat dipahami. Baiklah. Kalau masih bisa dipahami, saya lanjutkan untuk slide berikutnya, ya, yaitu mengenai komponen variasi atau varians, ya.
Kalau dalam model tetap sudah saya jelaskan tadi bahwa analisis lebih lanjutnya kita menggunakan uji rata-rata setelah ANAPA ya. Jadi untuk membandingkan rata-rata tersebut ya. Tetapi untuk model acak yang kita gunakan adalah komponen variance ya. Nah, untuk menghitung komponen variance ini beberapa rumusan yang perlu ditentukan ya nilainya, yaitu ekspektasi dari mean square perlakuan atau treatment, atau ekspektasi kuadrat tengah dari perlakuan ya. Ini bisa diperoleh nilainya dari sigma kuadrat epsilon plus n kali sigma kuadrat tau. Sedangkan ekspektasi kuadrat tengah errornya bisa diperoleh dari nilai sigma kuadrat error. Ya. Dan estimasi untuk sigma kuadrat error bisa diperoleh dari mean square error atau kuadrat tengah error. Ya. Sedangkan estimasi untuk sigma kuadrat error plus n sigma kuadrat tau ini bisa diestimasi dari sigma kuadrat s kuadrat error ya, plus n kali s kuadrat tau ya, sama dengan mean square dari tau ya. Sedangkan ukuran sampelnya ya adalah n sama dengan n0 ya, dan n0 ini bisa diperoleh dari 1 per A minus 1, di mana A-nya adalah banyaknya parafaktor, atau tadi dinotasikan dengan K, ya. Sama saja kalau di sini ditulis dengan K minus 1, ya. Dikalikan dengan sigma NI, di mana I-nya dari 1 sampai dengan A, atau bisa dikatakan sampai dengan K, ya. Atau banyaknya parafaktor. Minus sigma NI kuadrat dibagi dengan sigma NI. Sedangkan komponen variansnya ya adalah sigma kuadrat topi ya untuk tau dibagi dengan sigma kuadrat topi dari epsilon plus sigma kuadrat topi dari tau ya kali 100%. Tuh, ya. Kita lihat contohnya di Sujana halaman 42 ya. Lihat di contohnya ya di halaman 42 Sujana ANAFA 211 contoh 24 ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya bahwa untuk mengestimasi sigma kuadrat error plus n sigma kuadrat tau adalah dengan s kuadrat error plus m s kuadrat tau ya. Atau sama dengan mean square dari tau. Ya, sedangkan itu bisa diperoleh dari kuadrat tengah perlakuan. Ya, dari tabel ANAFA-nya bisa diperoleh dari kuadrat tengah perlakuan. Atau tadi sudah dihitung dari contoh sebelumnya, kuadrat tengah perlakuan itu adalah 36,9. Coba kita lihat lagi. Nah ini, kuadrat tengah perlakuan itu adalah 36,9.
Oke, kita lanjutkan. Sedangkan estimasi untuk sigma kuadrat error ya adalah bisa diperoleh dari mean square error atau dari kuadrat tengah error. Yang nilainya tadi adalah 1,8 ya. Kita lihat ke tabel sebelumnya ini 1,8 ya. Kemudian untuk menentukan M0-nya 1 per A minus 1 berarti tadi tara faktornya ada 5 minus 1 berarti 4. Sigma MI-nya adalah tadi masing-masing 3 ya. 3 kali 5 berarti 15. Sigma NI kuadratnya adalah berarti 3 kuadrat plus 3 kuadrat plus 3 kuadrat sebanyak 5 kali ya. Berarti 9 kali 5 ya, 45 ya. Kemudian sigma NI-nya adalah 15 karena ada masing-masing sama seperti ini. Masing-masing ada N-nya 3 ya, sebanyak 5 kali berarti 15. Jadi hasilnya adalah 3. Kita masukkan ke perumusan yang ini, yang epsilon kuadrat plus N kali S-to kuadrat ya. Jadi 1,8 plus 3 kali S-to kuadrat sama dengan mean square error dari tau ya, atau 36,9. Sehingga diperoleh nilai dari S kuadrat tau ini adalah 11,7. Kemudian koefisien variasinya bisa diperoleh dari sigma kuadrat tau topi dibagi dengan sigma kuadrat epsilon topi plus sigma kuadrat tau topi kali 100% ya, atau 11,7 dibagi dengan 1,8 ini plus 11,7 kali 100% ya, hasilnya adalah 18,67% ya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa 87,67% merupakan varians antar kelompok. Ya, jadi varians antar kelompoknya besar, sedangkan varians di dalam kelompoknya kecil, yaitu hanya 13,33. Ya, jadi antara hasil perlakuan satu dengan yang lainnya berbeda secara signifikan karena varians yang besar. Tetapi di dalam kelompok masing-masing hampir sama nilainya karena variansnya kecil. Jadi seperti itu ya pengertiannya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke materi yang lainnya ya, ada sedikit lagi materi yaitu mengenai menentukan ukuran sampel. Dari saya sendiri masih bisa dipahami, Bu. Ya, baiklah. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai menentukan ukuran sampel. Nah, ini kembali menggunakan Montgomery ya, karena ini di Sujana tidak ada. Untuk menentukan ukuran sampel di sini membutuhkan kurva dari Montgomery ya, chart nomor 5 ya dari Montgomery atau operation curve. Dalam hal ini membuat kekeliruan tipe 2 atau beta ya dengan
parameternya. Ya. Dalam hal ini si kuadrat ini adalah N kali sigma TOI kuadrat dibagi dengan A kali sigma kuadrat, di mana TOI-nya adalah efek dari perlakuan, sedangkan A-nya adalah banyaknya tara faktor, atau bisa juga yang dinotasikan sebelumnya adalah K. Sigma kuadratnya adalah variansnya. Ya. Nah, si kuadrat ini bisa juga menggunakan perumusan N kali D kuadrat dibagi dengan 2 kali A kali sigma kuadrat. Dengan tau yang ada di sini, yang ada di persamaan pertama adalah mu I dikurangi dengan mu bar. Ya. Jadi selisih antara rata-rata dengan rata-rata keseluruhannya. A-nya adalah banyaknya perlakuan, N adalah ukuran sampelnya, dan D adalah perbedaan maksimum setiap dua rata-rata. Sedangkan sigma kuadratnya adalah varians errornya. Kita lihat contohnya, ini saya ngambilnya dari Montgomery edisi kelima, ya, contoh 511 halaman 108. Yaitu mengenai daya regang kain, ya, sebagai pengaruh dari persentase atau campuran persentase katun yang berbeda. Ya. Nah, dari hasil analisis variannya ternyata 0 ditolak dengan tingkat keyakinannya adalah 90%. Ya, berarti dalam hal ini yang digunakan adalah tingkat keyakinannya, ya, yaitu 90%. Kemudian jika diketahui data rata-ratanya untuk perlakuan pertama adalah 11, untuk perlakuan kedua rata-ratanya adalah 12, perlakuan ketiga 15, perlakuan keempat 18 rata-ratanya, perlakuan kelima 19. Ya. Nah, dalam hal ini varian atau sigma-nya, bukan varian. Sigma itu adalah akar dari varian, ya, sama dengan 3. Dibuat perencanaan untuk alfa 1%, dan dari hasil perhitungan rata-rata dari rata-ratanya adalah 1/5 kali 75, ya. Setelah ini dijumlahkan 11 tambah 12 sama 15 sama 18 sama 19 jadi 75, dibagi 5 hasilnya adalah 15. Sehingga tau-nya, ya, yaitu selisih antara rata-rata masing-masing dengan rata-rata keseluruhan. Jadi dalam hal ini tau yang pertama adalah 11 minus 15, hasilnya adalah minus 4. Tau yang keduanya adalah rata-rata kedua, rata-rata dari perlakuan kedua dikurangi rata-rata keseluruhan, yaitu 12 minus 15, hasilnya minus 3. Ya. Tau yang ketiga adalah rata-rata yang ketiga dikurangi rata-rata keseluruhan. Jadi dalam hal ini 15 minus 15, hasilnya adalah 0. Sedangkan tau yang keempat, yaitu rata-rata yang keempat dikurangi rata-rata keseluruhan, berarti 18 minus 15, hasilnya adalah 3. Sedangkan tau yang kelima, yaitu mu yang kelima dikurangi rata-rata keseluruhan, maka 19 minus 15 hasilnya adalah 4. Ya. Dari hasil ini semua, diperoleh si kuadrat, ya,
M dikalikan dengan sigma atau I kuadrat dibagi A kali sigma kuadrat. M-nya tadi yang akan ditentukan berapa ukuran sampelnya. Sedangkan sigma atau I-nya adalah sigma atau I kuadrat adalah 50 ya, diperoleh dari sini. Ini atau I-nya minus 4 kuadrat plus minus 3 kuadrat plus 0 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat, maka diperoleh hasilnya adalah 50. Ini adalah A-nya atau banyaknya tara faktornya, tadi adalah 5. Sigmanya adalah 3, berarti sigma kuadrat adalah 3 kuadrat, maka sama dengan 1,11 N. Ya. Ini adalah hasil dari ini. Berarti 50 dibagi 5 kali 3 kuadrat adalah 1,11. Ya, kali N. Ini. Kita masukkan ke perumusan ini. Untuk N sama dengan 4, ya, jadi kita lakukan perhitungannya dengan trial and error. Untuk N sama dengan 4 berarti di sini kita masukkan ke perumusan yang tadi bahwa psi kuadrat itu adalah 1,11 N, berarti psi kuadratnya adalah 4,44. Ya. Sedangkan psi-nya berarti akar dari 4,4 adalah 2,11. Ya. Kemudian derajat bebasnya adalah A kali N minus 1. A-nya adalah 5, N-nya adalah 3, minus 1 berarti 2. Ya, benar, 3 tadi replikasinya semuanya. 3 minus 1 berarti 2. 2 kali A-nya adalah, sebentar, kenapa jadi 15 ya? Apakah benar rumusannya A kali N minus 1? A-nya kan tadi 5. Kemudian replikasinya adalah 3. 5 kalau kalikan dengan N minus 1 kurang 108 oh maaf, jadi saya ini dengan contoh sebelumnya ya, contoh yang Sujana ini contohnya beda kan, tadi K-nya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan replika isinya variannya 3. Oh, N-nya berarti 4. Ini kan N-nya 4 di sini untuk mencoba untuk N4 berarti 5 dikalikan 4 minus 1. Ya, jadi 5 kali 3 makanya jadi 15. Betanya bisa diperoleh dari tabel ini. Dari apa namanya? Montgomery cat yang kelima tadi,
Coba kalau dibesarkan. Apakah bisa terlihat tabelnya? Tabel 5, Montgomery halaman 648. Ya, untuk ini tadi kan derajat bebasnya adalah 4, ya. Kalau yang atas derajat bebasnya adalah 3. Untuk alfa 1%. Anda lihat adalah 1% itu yang bawah. Kalau yang di atasnya adalah 5%. Ya. Ini apakah bisa dilihat tabelnya? Nah. Bisa, Bu. Oke, baiklah. Jadi yang derajat bebas yang di atasnya adalah menunjukkan derajat bebas untuk derajat bebas yang pertama, yang ini ya, baik yang ini maupun yang ini, yang Nu1 sama dengan 3 atau Nu1 sama dengan 4. Ya, kalau berarti tadi karena K-nya ada 5, berarti 5 minus 1, berarti menggunakan yang 4. Ya, sedangkan yang ini, yang di tengahnya, di antara dua kurva yang itu adalah derajat bebas yang kedua. Ya, derajat bebasnya tadi adalah K dikalikan dengan N minus 1. K-nya adalah 5, N-nya adalah replikasinya tadi masing-masing 4 ya, karena kita menentukannya untuk N sama dengan 4, berarti 15. 5 kali 4 minus 1. 15 ini di sini ada pada tengah ya, pada tengah-tengah kurva ada 15. Kita tarik kurvanya untuk yang 1%, berarti menggunakan yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini kita tarik garis ke atas. Kurva yang ini, kurvanya adalah untuk 0,30 ya, untuk apa 1%? Ya, berarti betanya adalah 1 minus atau ditarik ke sebelah kanannya ya, bukan 1 minus. Ini kan 3,0 ya. Kita lihat kembali tadi tabel yang sebelumnya. Oke. Nah, berarti untuk beta 0,30 dari tabel dari gambar tadi diperoleh powernya atau kuasa ujinya adalah 1 minus beta atau 0,70. Sedangkan tadi dalam soalnya yang diinginkan adalah paling kecil 0,90 ya. Berarti untuk N sama dengan 4 itu belum memenuhi. Kita coba untuk N sama dengan 5, diperoleh psi kuadratnya adalah 5,55, psi-nya adalah akar dari 5,55 adalah 2,36, dan A kali N minus 1-nya adalah 20, ya, jadi 5 dikalikan dengan 5 minus 1, berarti 5 kali 4, 20, maka ditarik garis seperti tadi ya, menggunakan tabel yang kurva yang tadi,
diperoleh betanya 0,15 ya. Sehingga 1 minus betanya adalah 0,85. Ini juga belum mencapai 0,90 ya. Kemudian dicoba untuk n-nya 60, psi kuadratnya adalah 6,66, akar dari psi kuadratnya atau psinya adalah 2,58, derajat bebasnya adalah A dikalikan dengan 6 minus 1, berarti 5 kali 5, 25, diperoleh dari tabel dari kurva tadi, tarik garis ke kanan, ke kiri, maaf, ke kiri, 0,04 ya. Jadi powernya atau kuasa ujinya adalah 1 minus 0,04. Jadi 0,96. Berarti ini sudah melebihi 0,90 ya, sehingga ukuran sampel yang paling sesuai untuk kasus ini adalah 6 atau replikasinya paling sedikit harus 6 untuk memperoleh tingkat keyakinan 0,90 atau paling kecil 0,90 ya, karena di sini diperoleh 0,96 berarti lebih besar dari 0,90. Itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Dari saya sendiri belum ada, Ibu. Belum ada, baiklah. Jadi berikutnya ini bagaimana kita kurvanya ya. Kemudian untuk tugasnya, jadi sekarang saya buat kelompok saja ya, masing-masing 2 orang supaya soal yang dikerjakannya lebih banyak lagi, tidak hanya 1 ya. Jadi bisa masing-masing bagi-bagi tugas. 1 kelompok 2 orang, kemudian kalau yang tidak kebagian 2 orang boleh ya 3 orang. Kemudian karena ini kan jumlahnya ganjil ada 27. Nah, tugas yang harus Anda kerjakan adalah dari Montgomery soal 3.12 ya, tetapi dalam hal ini karena sebenarnya dalam soal itu adalah model tetap ya, tapi saya buat menjadi model acak ya, di mana untuk kasus ini dari 15 sirkuit desain ya, diambil 4 sirkuit desain secara acak ya, seperti itu. Kemudian untuk 3.17 juga sama, dianggap ada 12 metode, kemudian diambil 3 metode secara acak. Kemudian lakukan analisis variannya, tentukan koefisien variasinya ya, dan buat kesimpulannya ya. Sedangkan untuk ukuran, nah ini datanya ya untuk membedakan antara kelompok 1 dengan yang lainnya. Jadi datanya ditambah rata-rata dari 2 digit NPM terakhirnya. Kalau misalkan NPM-nya 02 dan 12 misalnya NPM terakhirnya, berarti rata-ratanya adalah 7 ya, berarti data yang ada di situ baik di nomor 312 maupun 317 berarti ditambah 7. Ini datanya saya ambil dari Montgomery edisi 5. Sebentar, datanya halaman 122. Nah, datanya adalah untuk sirkuit desain pertama adalah 19, 20, 19, 38. Jadi tadi kalau plus 7 berarti
data pertamanya untuk sirkuit pertama adalah 19 plus 7, ya, seperti itu dan seterusnya. Begitu juga untuk nomor 317. 317 itu datanya metode pertama adalah 31, 10, 21, 41. Jadi kalau plus 7 berarti 31 plus 7 dan seterusnya. Sedangkan soal untuk menentukan ukuran sampel diambil dari soal 326. Ya, silakan Anda ditentukan berapa ukuran sampel sebaiknya. Baiklah, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Dan saya mohon absensinya diisi. Saya lihat dulu. Ini yang sudah mengisi absensinya sebanyak 25 orang ya. Apakah yang hadir sesuai dengan itu? Enam di sini yang hadir. Berarti satu orang belum mengisi absensi. Silakan yang belum mengisi absensi untuk mengisinya. Semuanya udah mengisi Bu, yang soalnya 27 itu Ibu ada 2 Bu, sama share screen dihitung. Oh ya, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Saya stop dulu. Share screen-nya. Ya. Silahkan nanti Anda kerjakan soalnya ya, dan dikumpulkan sehari sebelum kuliah minggu depannya atau Senin depan ya. Ya, seperti biasanya Anda bisa mengirimnya via email ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini kuliahnya. Selamat siang, ini sudah menuju jam 12 walaupun belum. Insya Allah kita ketemu lagi nanti Senin depan. Mudah-mudahan saya sudah sembuh dan bisa ketemu di kampus ya. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang beragama Muslim ya. Salam sejahtera bagi yang bukan Muslim. Oke, silahkan kalau mau. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.